Pemilih Timor Leste pada pemilihan parlemen bulan depan akan berpakaian sedikit berbeda dari biasanya. Keputusan untuk mengadakan pemungutan suara pada hari Sabat, tanggal 21 Mei tahun 2023, pilihan yang tidak biasa di negara Katolik yang kuat, akan membawa puluhan ribu pemilih ke tempat pemungutan suara pada hari Minggu terbaik mereka. Tetapi gereja Timor Leste tampaknya tidak peduli. Gereja mendesak para pemilih untuk menjalankan hak partisipasi politik mereka dalam damai, cinta dan tanggung jawab dan untuk terus saling menghormati dalam pemilihan legislatif, dari masa kampanye hingga hari pemungutan suara. Seperti biasa dalam sistem proporsional Timor Leste, sejumlah besar partai kali ini 17 berebutan suara. Kontes kuncinya adalah antara Fretilin dan CNRT Sanana Gusmao. Tetapi siapapun yang memiliki kesempatan untuk mengumpulkan mayoritas hampir pasti membutuhkan bantuan dari satu atau lebih partai kecil. Menyusul pemilihan Jose Ramos Horta sebagai presiden dengan dukungan CNRT tahun lalu, pemilihan tersebut merupakan kesempatan bagi partai Gusmao untuk kembali ke pemerintahan. Sejak tahun 2020 Timor Leste telah diperintah oleh 3 partai Fretilin, Partai Pembebasan Rakyat atau PLP yang lebih kecil, dan KHUNTO yang berorientasi pada pemuda, meskipun 2 partai terakhir telah menjadi bagian dari koalisi pemenangan CNRT pada pemilu 2018. Koalisi itu runtuh pada tahun 2020, sebagian karena mantan presiden, Francisco Luolo Guterres dari Fretilin, menolak melantik sejumlah menteri CNRT. Sebagai bagian dari upaya yang gagal untuk memaksakan pemilihan awal pada tahun 2020, CNRT menentang anggaran pemerintah koalisinya sendiri. Ketika langkah itu menjadi bumerang, Fretilin bergabung dengan PLP dan KHUNTO, mengizinkan Taur Matan Ruak dari PLP untuk melanjutkan sebagai Perdana Menteri dan memaksa CNRT Gusmao menjadi oposisi. Pemilihan presiden tahun lalu secara luas dipandang sebagai langkah pertama Gusmao untuk kembali berkuasa. Dengan CNRT sangat mendukung keberhasilan kampanye Ramos Horta, yang memenangkan pemilihan putaran kedua dengan mudah dengan 62% suara. Kemenangan gemilang itu tentu menjadi pertanda baik bagi CNRT, meskipun beberapa kehati-hatian harus diterapkan dalam menyamakan kedua kampanye tersebut. Partai-partai pemerintah saat ini mencalonkan diri secara terpisah tahun ini, tetapi baru-baru ini mengumumkan kesediaan untuk membentuk koalisi pasca pemilu. Dengan suara Fretilin sekitar 30% dalam pemilihan baru-baru ini, kombinasi yang diperbarui pasti akan kompetitif. Tetapi momentum dari pemilihan presiden 2022 menunjukkan bahwa dukungan CNRT mungkin substansial. Dengan jajak pendapat seperti yang ada mendukung suasana perubahan setelah beberapa tahun yang sulit akibat pandemi, banjir, dan kontraksi ekonomi. CNRT mungkin membutuhkan kemenangan komprehensif dalam pemungutan suara, karena tidak sepenuhnya jelas dengan siapa ia dapat bersekutu selain dengan Partai Demokrat. Suara partai kecil tetap tangguh, didukung oleh struktur distrik yang solid. Tetapi kemenangan memiliki cara untuk membawa sekutu tak terduga ke dalam sistem proporsional, tertarik dengan tawaran kementerian dan pengaruh. Dengan 17 partai terdaftar dan banyak pemilih baru, pendatang tak terduga ke parlemen dapat dibujuk menjadi aliansi pasca pemilihan. Kurangnya koalisi pra-pemilu adalah salah satu fitur penting dari pemilihan ini. Sementara Fretilin selalu menyatakan bahwa partai dengan suara terbanyak harus diberi kesempatan pertama untuk membentuk pemerintahan, sebuah posisi yang memupuk koalisi pra-pemilu sementara Luolode. Ari Fretilin adalah Presiden, Ramos Horta menjelaskannya dalam masa jabatan pertamanya sebagai presiden tahun 2007-12, bahwa dia akan menerima koalisi pasca pemilihan apapun yang menguasai mayoritas di parlemen. Pertukaran kuda yang sebenarnya tahun ini akan terjadi setelah jajak pendapat. Terpilihnya Ramos Horta telah meredakan ketegangan politik, dengan gaya kepemimpinan jalan tengahnya dan kecenderungannya pada konsensus mengurangi panasnya pertikaian politik. Terlepas dari keinginan para pendukung CNRT untuk pemilihan awal, dia memilih untuk tidak membubarkan parlemen saat ini sebelum masa jabatan penuh habis. Masa jabatan keduanya sebagai presiden telah ditandai,
bahkan lebih dari yang pertama, dengan membuka pintu kepresidenan kepada publik yang lebih luas. Sentuhan langsung dan pribadi ini terbukti membuatnya disayangi oleh rakyat. Pemilihan tanggal 21 Mei akan diawasi dengan ketat, dan tidak hanya di Timor Leste. Yang dipertaruhkan tidak lain adalah masa depan ekonomi demokrasi muda. Fitur penting lainnya dari pemilu 2023 bersifat generasi. Sementara angka kelahiran melambat dan usia rata-rata Timor Leste meningkat dari 18 menjadi 21 dalam beberapa tahun terakhir. Sebagian besar pemilih akan memberikan suara untuk pertama kalinya bulan depan, membuat hasilnya kurang dapat diprediksi daripada yang mungkin terjadi. Partai-partai akan bersusah payah untuk menawarkan serangkaian kebijakan pemuda, termasuk pekerjaan baru dan peluang pelatihan untuk lulusan sekolah dalam jumlah besar setiap tahun. Yang bagian populasinya jauh lebih besar daripada di negara-negara seperti Australia, di mana usia rata-rata adalah 38 tahun. Terkait dengan kebutuhan mendesak akan kesempatan kerja, meningkatnya kekhawatiran akan skala dan aktivitas kelompok seni bela diri Timor Leste. Konflik terbuka di jalan-jalan Dili telah menjadi fitur buletin berita yang terus meningkat. Dengan basis kuat KHUNTO di antara anggota kelompok dan partai lain yang memiliki hubungan serupa, Os Verdes, kaum hijau, memasuki keributan pemilu tahun ini, LSM lokal khawatir dengan meningkatnya pengaruh politik mereka. Kapasitas mereka untuk menyebabkan keresahan sosial sangat bergantung pada kinerja ekonomi nasional, dengan pengangguran kaum muda sebagai pendorong utama aktivitas seni bela diri. Di ujung lain dari spektrum demografis. Dan bahkan lebih penting lagi, pemilu bulan depan juga kemungkinan besar akan menjadi yang terakhir menampilkan para pemimpin kunci dari generasi 1975, yang telah mendominasi politik sejak pemulihan kemerdekaan pada tahun 2002. Gus Mau akan berusia 80 tahun. Pada tahun 2026, dan tokoh besar lainnya dari generasi itu tidak jauh di belakangnya. Seperti yang dicatat oleh sebagian besar pengamat, transisi menuju generasi pemimpin baru harus dikelola dengan baik untuk menjaga stabilitas politik. Saat kampanye dimulai, implikasi dari kemungkinan kemenangan CNRT pada bulan Mei sudah jelas. Megaproyek Tasimane akan kembali menjadi yang terdepan. Dengan implikasi terhadap hubungan dengan Australia, yang terus berargumen bahwa keputusan tersebut terletak pada kerjasama komersial mitra usaha yang masih skeptis. Sementara itu, perkembangan politik baru-baru ini di Australia telah membuat pilihan pemrosesan di Darwin menjadi lebih sulit. Dengan dimulainya pemilu akhir generasi 1975, hubungan antara kesinambungan ekonomi, gelombang pemuda, dan stabilitas politik jangka panjang Timor Leste menjadi jelas, menjadikan pemilu ini, dan pemerintahan berikutnya, sangat penting bagi masa depan negara.